Perpustakaan ini kan jantungnya sekolah dan ilmu pengetahuannya dari pustaka. Iya. Jadi siapa yang sering-sering siswa yang menghabiskan waktu banyak ke perpustakaan dan menikmati buku-buku yang ada, itu juga bagian dari awal prestasi untuk mendapatkan cita-cita hebat. Coba dibayangkan ya, dengan kita membaca buku, sesuatu yang kita tidak tahu akan menjadi tahu. Dengan membaca buku, bagian daripada orang-orang hebat yang menciptakan buku, berarti kita akan menjadi orang hebat juga seperti yang menciptakan buku. Ya, betul. Karena orang yang menciptakan buku itu otomatis dia banyak baca buku. Jadi buku yang sudah dia terbitkan, buku yang sudah diedarkan, buku yang sudah kita terima dari orang yang menciptakan buku, berarti kita berusaha untuk menjadi orang hebat sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu LCTV, ketemu lagi dengan saya Reza Afrianda yang akan menjadi host pada hari ini. Kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu Kepala Dinas Perpustakaan Kota Banda Aceh, Bapak Alim Syah SPD MS. Ya. Kita akan menanyakan tentang ruang lingkup literasi seperti yang Bapak katakan di waktu pembinaan upacara tadi ya. Tetapi sebelumnya kita akan menanyakan tentang rahasia kesuksesan yang Bapak dapatkan hingga saat ini. Bisakah Bapak cerita sedikit tentang rahasia kesuksesan sehingga bisa sukses sampai hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah yang pertama ya, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kami diberikan luang dan waktu untuk bisa bertemu dan berjumpa sama warga Madrasah Aliyah Darul Ulum, yang khususnya lagi di bidang perpustakaan ya. Nah, jadi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai amanah kami ya, selaku Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Banda Aceh untuk melakukan kunjungan ya. Kunjungan ini bukan diartikan apa-apa, bagaimana kita mensinkronkan atau mensinergikan apa-apa yang bisa kita kuatkan bersama, apa-apa yang kita bisa kondisikan dalam persoalan literasi yang ada di Kota Banda Aceh pada khususnya dan Aceh pada umumnya. Ya. Jadi kunci sukses ini sejauh mana kita menerima amanah dan amanah tersebut memang harus dikerjakan. Kemudian di dalam amanah tersebut ada hal-hal yang harus kita lakukan kerjasama baik ya. Bukan saja di intern kami dan Perpustakaan Kearsipan, tetapi di lingkungan ya. Apakah di fokus di wadah pendidikan formal seperti di Darul Ulum ini, kemudian di mendekatnya lagi itu ada di kepala perpustakaan yang ada di sekolah Darul Ulum. Jadi kunci sukses itu adalah bagaimana amanah itu kita terima dan insya Allah kita cintai dan kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kemudian proses literasi yang dari Kota Banda Aceh. Itu mungkin amanah itu yang kita syukuri dan kita jalankan. Baik. Apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda agar bisa seperti Bapak, Pak? Ya. Untuk menciptakan sesuatu yang ada hasilnya lebih baik, itu tidak terlepas daripada komitmen kita. Ya. Jadi seperti generasi muda ini. Ya. Ke depan ini kan saingan kan sangat kompetitif. Ya. Ya. Yang mana dalam proses kita menerima tanggung jawab, itu ada persaingan luar biasa. Jadi untuk memudahkan proses kompetitif tersebut, tak lain dan tak bukan bagaimana kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita, misalnya selaku pelajar. Selaku pelajar itu sejauh mana kita bisa menuntut ilmu. Ilmu itu kita kuasai dari satu bidang satu sampai bidang yang lainnya. Jadi menguasai ilmu tersebut ya, bagaimana kita bisa mengikuti tata tertibnya, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimanakan oleh Dewan Guru, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mencintai buku dengan melahap atau menikmati berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang bahwasanya buku ini kan bisa diartikan bagaimana kita cinta dulu membaca buku. Nggak mesti harus buku ini. Pokoknya buku apa yang kita cintai itu aja utama dulu. Pertama kita mencintai buku tersebut dengan judul ataupun jenis buku ataupun barangkali
keinginan cita-cita ke depan, misalnya keinginan menjadi misalnya pengusaha. Bagaimana sih buku-buku yang bisa kita ambil kaitannya dengan pengusaha atau usaha? Atau barangkali ahli ekonomi, bagaimana kita menciptakan atau mencari buku-buku yang ahli ekonomi kita baca. Kemudian mungkin barangkali ke depannya mau cita-cita menjadi aparat penegak hukum, kan gitu. Kita cintai buku-buku dari sekarang. Jadi kunci tersebut adalah bagaimana kita mencintai sesuatu yang sudah dikondisikan yang ada, bagi kita sebagai pelajar, jadilah pelajar yang baik, menuntut ilmu secara sangat keras, kemudian mencintai pekerjaan-pekerjaan ataupun mencintai bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru untuk pengembangan dan kompetensi diri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menguasai ilmu dengan melahap dan menikmati buku-buku yang ada. Nah, terutama posisinya yang ada di perpustakaan. Karena intinya perpustakaan ini kan jantungnya sekolah dan ilmu pengetahuannya ada pustaka. Jadi siapa yang sering-sering siswa yang menghabiskan waktu banyak ke perpustakaan dan menikmati buku-buku yang ada, itu juga bagian dari awal prestasi untuk mendapatkan cita-cita hebat. Coba dibayangkan ya, dengan kita membaca buku, sesuatu yang kita tidak tahu akan menjadi tahu. Dengan membaca buku, bagian daripada orang-orang hebat yang menciptakan buku, berarti kita akan menjadi orang hebat juga seperti yang menciptakan buku. Karena orang yang menciptakan buku itu otomatis dia banyak baca buku. Jadi buku yang sudah dia terbitkan, buku yang sudah diedarkan, buku yang sudah kita terima dari orang yang menciptakan buku, berarti kita berusaha untuk menjadi orang hebat sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi itu intinya. Menurut Bapak, bagaimana tingkat literasi anak Aceh pada hari ini, Pak? Tingkat literasi Aceh alhamdulillah bisa kami katakan sangat luar biasa. Ya. Kenapa kami sangat luar biasa? Dari pantauan kami ke sekolah-sekolah, animo anak-anak Aceh, khususnya di tingkat SD, SMP, dan MA ataupun SMA atau SMK, itu kemauannya masih tinggi sekali. Ya. Kemauannya masih tinggi, tinggal lagi barangkali akses bukunya. Contoh misalnya, akses buku kita terima itu bagaimana, kemudian jumlah buku yang terbaru yang macam mana, kemudian dari sisi pelayanan di perpustakaan atau pelayanan dalam memberikan buku tersebut harus kita pantau juga. Kemudian tempat kita menikmati buku tersebut itu mempengaruhi juga nyamanan, Pak. Ya, jadi kan posisi ini kalau kita siapkan di Banda Aceh, jadi otomatis akan memperbesar lagi kemampuan ataupun tingkat literasinya semakin baik. Kalau kami pelajari dan kami bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya tingkat literasi Aceh bisa kategorikan baik. Ya. Tinggal lagi bagaimana menjugukan akses tersebut sehingga masyarakat literasi bisa menikmatinya dengan buku yang baik, kemudian tidak sulit menerimanya, kemudian tempatnya juga menyenangkan, kemudian kita berikan juga hiburan-hiburan yang menyenangkan di tempat tersebut. Jadi tingkat literasi Banda Aceh alhamdulillah cukup baik, tinggal lagi bagaimana kita memudahkan proses aksesnya. Ya. Setelah itu apa yang harus kami lakukan agar minat baca kami bertambah? Ya. Yang pertama, apa yang dilakukan bahwasanya minat membaca itu tidak terlepas daripada bagian daripada kita siswa ataupun siswi ataupun mahasiswa atau mahasiswi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut otomatis membaca. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan minat membaca? Yang pertama, carilah buku-buku yang mana yang kita senang dulu. Nah, cari buku mana yang kita senang. Kemudian kita nikmati. Nah, kemudian cari juga buku-buku yang pasarannya yang sering seperti buku bestseller. Ya, bestseller. Itu kita temukan. Kemudian kita usahakan juga memang membaca itu bagian yang tidak terlepas daripada kebutuhan manusia. Itu ingat, pertama, reading is our needs. Membaca itulah kebutuhan saya karena saya siswa. Dari saya yang tidak tahu akan ingin tahu. Kemudian yang kedua, carilah buku-buku yang mana kita anggap yang kita senangi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, luangkan waktu kapan saja, di mana saja ada waktu membaca. Udah. Kemudian diusahakan juga apa yang kita baca itu
kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sehingga yang kita baca itu dia akan membekas, kemudian sulit terlupakan. Contoh misalnya, kita membaca buku kaitannya dengan apa itu Kota Bali. Kan kita baca dulu buku tersebut. Kita baca Bali itu ini tempat rekreasi yang luar biasa, pengunjung dan sebagainya. Apa keindahan-keindahannya. Setelah kita baca buku tersebut, pasti kita ingin tahu kayak mana sih Bali yang sebenarnya. Jadi kan ingin tahu makin tinggi, jadi minatnya makin tinggi. Sama juga seperti ini. Contoh misalnya HP. HP, handphone. Handphone ini kan bisa dikatakan banyak manfaatnya. Kita ingin tahu bagaimana sih bisa menciptakan HP. Pasti banyak referensi yang bisa kita terima, bisa kita ambil. Kita pacu terus begini buat HP, bagaimana merakitnya, ini dan seterusnya. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut ada keinginan kita. Setelah keinginan kita coba. Apalagi kalau kita misalnya ada memang kelebihan kita dalam sisi teknik ya kan, itu kita akan meraba-raba terus. Oh ini buku ini dan seterusnya. Kemudian bagaimana menimbulkan minat berikutnya? Membaca itu adalah budaya kita Islam. Betul. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia manakan itu budaya orang Islam. Budaya orang Islam, budaya orang-orang hebat. Jadi kalau di awal itu kita kondisikan, keinginan kita akan menjadi hebat juga. Kemudian niatkan bahwasanya membaca ini sebenarnya untuk pengembangan diri kita. Saya ini emang umur saya seperti ini. Saya harus banyak membaca supaya pengembangan diri saya semakin tinggi. Semakin banyak kita membaca, makin banyak wawasan kita. Semakin banyak kita membaca, ilmu pengetahuan kita semakin tinggi. Semakin banyak kita membaca, mempermudah daripada memecahkan persoalan-persoalan terkini, baik itu di sekolah, di masyarakat, atau secara luas. Biasanya orang suka membaca itu, kalau ada persoalan-persoalan, minimal dia bisa menjadi kemudahan dalam memecahkan persoalan. Karena membaca itu akan muncul semuanya. Itu mungkin jadi bagaimana menciptakan minat seperti itu, ya arahnya. Menurut Bapak, apa yang harus dibenahi di perpustakaan kami yang sederhana ini, Pak? Yang sederhana seperti yang Bapak lihat sendiri. Alhamdulillah, perpustakaannya bisa saya katakan sudah nyaman, ya sudah nyaman. Kemudian koleksi-koleksinya juga sudah ada, ya. Tinggal lagi bagaimana meramaikan perpustakaan ini. Iya, Pak. Bagaimana cara meramaikannya? Yang pertama, koleksi judulnya harus kita tambah. Kenapa seperti itu? Yang pertama, jangan lagi buku-buku, misalnya di dalam kelas kita belajar matematika, di pustaka juga buku matematika lagi. Di dalam kelas juga kita belajar ekonomi, persis sama juga belajar ekonomi yang ada di kelas. Jadi bagaimana kita meramaikan judul koleksi bukunya, sehingga anak-anak ataupun siswa-siswinya makin senang. Kemudian kita ramaikan juga di perpustakaan ini dengan mengaktifkan berbagai macam perlombaan-perlombaan. Contoh misalnya dalam perpustakaan ini kita buat debat ilmiah tentang judul buku ini misalnya. Debat sama anak-anak sama kawan-kawannya di situ. Dengan menyiapkan di buku yang terbaru, kita debatkan, baca, mulai kita diskusikan. Kemudian bagaimana lagi supaya menyenangkan perpustakaan ini? Pelayanannya juga memang harus ekstra plus maksud kita. Contoh misalnya, kenapa tadi saya bilang kan perpustakaan ini jantungnya ilmu pengetahuan, jantungnya sekolah. Kalau ini kita maksimalkan, insya Allah akan mempermudah. Jadi perlombaan-perlombaan itu contohnya misalnya berdebat tadi. Kemudian kita usahakan juga menyenangkan dan nyaman di sini. Contoh misalnya ada tempat duduk santai. Kemudian ada kebutuhan misalnya siswa-siswi, misalnya ada meeting. Kemudian ada juga diartikan bisa dikatakan judul-judul buku remaja yang sangat-sangat menarik. Kemudian judul-judul buku yang terupdate saat sekarang ini kita masukkan kemari. Yang viral, Pak. Yang viral. Apalagi ini misalnya viral masalah debat presiden kemarin. Kemudian kandidat presiden kita debatkan di sini. Jadi kan yang pertama misalnya tadi bahwasanya
kita ramaikan dengan koleksi buku yang banyak, dengan judul yang banyak. Kemudian kita lakukan berbagai macam perlombaan di perpustakaan. Kemudian kita idealkan tempatnya supaya adik-adik ataupun siswa-siswinya menyenangkan di sini. Seperti ini, alhamdulillah sih sudah ada. Kemudian WiFi-nya juga kalau bisa sudah ada. Kemudian ada aplikasi English Lite-nya dan seterusnya. Ya intinya bagaimana memudahkan pelayanan, itu dia intinya. Boleh tidak Pak kami berkunjung ke perpustakaan Kota Banda Aceh Pak? Ya, bukan boleh lagi, justru lebih daripada itu. Ya, manfaatkan isinya, kemudian silakan ya untuk bisa memilih-milih. Kemudian kalau dimungkinkan, ya dengan keberadaan waktu yang ada, jadi anggota dan ambil bukunya bawa. Nah, mumpung pelayanan di perpustakaan itu kan melihat buku gratis, mendapatkan pelayanan gratis, kemudian buku yang bebas juga bisa bawa ke rumah masing-masing. Nah, kan luar biasa itu. Ya. Jadi kan sayang itu kita manfaatkan. Nah, seperti itu. Jadi boleh, insya Allah bukan boleh lagi, tapi nikmati sarana prasarana yang ada di Kota Banda Aceh. Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Banda Aceh. Itu dia si Reja. Ya, apalagi Reja? Apa harapan Bapak atau tips agar kami bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat membaca bagi kami? Harapan kami, silakan manfaatkan waktu, walaupun sesibuk-sibuknya manfaatkan waktu membaca. Kemudian harapan kami juga lakukan kerjasama yang baik ya dengan tempat-tempat yang arahnya untuk kerjasama pengembangan perpustakaan. Contoh misalnya ini perpustakaan Darulum bisa kerjasama dengan perpustakaan Kota Banda Aceh. Kemudian perpustakaan Darulum juga bisa kerjasama dengan perpustakaan provinsi. Perpustakaan ini juga bisa kerjasama dengan komunitas yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, jadi otomatis itu bisa kita manfaatkan. Itulah Pak beberapa pertanyaan yang kami ingin tahu dari Bapak, ingin mendalami, karena kami ingin juga sukses seperti Bapak ke depannya Pak. Ya. Pemirsa Madu LCTV, itulah pertanyaan tentang seputar ruang lingkup literasi dan juga rahasia kesuksesan yang telah diungkit oleh Bapak Alim Syah SPDMS yang dapat kita amalkan supaya kita sukses seperti beliau ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.